Halo semuanya, pada video perkuliahan kali ini kita akan membahas untuk exercise yang sudah kalian kerjakan, yaitu exercise bab pertama. Nah, kemarin diminta kerjakan untuk latihan soal 1.1. Jadi kali ini saya akan bahas untuk hasil kerjanya untuk latihan soal 1.1. Sebagai bonus, saya sekalian bahas untuk 1.2. Kenapa? Jadi agar dapat menjadi bahan untuk belajar bagi kalian. Jadi bagi yang masih bingung bisa untuk lanjut ke 1.2. Saya sarankan memang lanjut ke 1.2 karena hanya satu latihan itu saya rasa kurang cukup ya. Takutnya masih ada yang kurang paham, butuh latihan lagi seperti itu. Jadi 1.2 saya bahas sekaligus. Oke, kita masuk ke 1.1. Nah, di sini sudah ada perusahaan namanya Phelps Clean and Dry. Oke. Pada 3 Januari 2020 dia didirikan. Pendapatan perusahaan berasal dari jasa pemberian pencucian pakaian, jasa cuci, baik secara kredit maupun tunai. Maksudnya langsung dibayar tunai ataupun orangnya ngutang dulu, klien kita ngutang dulu. Nah, di bawah ini ada transaksi-transaksi selama bulan Januari 2020 sebagai berikut. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 transaksi. Oke, kita diminta apa? Yaitu pertama, bikin persamaan dasar akuntansinya, kemudian kita bikin laporan keuangannya. Ada 3, kayak yang sudah kita pelajari. Laba rugi, perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Baik, kita mulai dari formatnya dulu deh. Oke, ini saya tidak bisa hide jawabannya, jadi harap maklum, saya langsung tampilkan semua, nanti kalian pandai-pandai lihat lah ya. Jadi agar tidak bingung, lihat per poin aja. Oke, jadi di sini saya bikin ada kelompok aktiva sama dengan utang plus modal. Itu rumusnya ya. Aktiva sama dengan utang plus modal. Aktiva ada 3 yang saya masukin, kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Sesuai akun yang kita gunakan. Kalau misalnya ada akun lain, contohnya biaya dibayar di muka, yang masukin kolom biaya dibayar di muka. Kalau misalnya tidak ada transaksi yang menggunakan akun perlengkapan, ya udah akun perlengkapan tidak usah dimasukin kayak gitu. Utang saya masukin utang usaha, modal saya masukin modal. Oke, kita lihat soal pertamanya. Mr. Phelps menyetorkan uang pribadinya ke perusahaan. Mr. Phelps ini berarti pemiliknya. Menyetorkan uang ke perusahaan, berarti itu merupakan setoran modal. Oke, setoran modal. Gimana bisa tahu? Di sini dipertegas lagi. Dalam bentuk rekening koran atas nama Phelps Clean and Dry. Rekening koran itu maksudnya rekening bank ya. Jadi rekening koran sebesar 100 juta sebagai investasinya di perusahaan. Berarti Mr. Phelps menginvestasikan. Dari sisi Mr. Phelps itu anggapannya adalah investasi karena dia memberikan dana. Dari sisi perusahaan mencatatnya sebagai modal Mr. Phelps. Ya. Perusahaan mencatatnya sebagai modal Mr. Phelps. Jadi, modal perusahaan bertambah 100 juta, kemudian kas, karena ini menyetorkan uang, berarti perusahaan menerima uang 100 juta. Jadi, untuk kas bakal bertambah 100 juta, untuk modal bertambah 100 juta juga. Jangan lupa masukin keterangan di sampingnya, itu akun modal. Lanjut lagi. B. Membeli perlengkapan. Jadi kita beli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah nantinya. Membeli perlengkapan secara apa? Secara tunai. Berarti ada kas yang kita bayarkan sebesar 75 juta. Simpel ya. Kita beli sesuatu berarti barang kita bertambah. Kita kalau bayar tunai berarti uang kita berkurang. Oke, 75 juta berarti perlengkapan tadi kita bertambah 75 juta. Kemudian kasnya berkurang 75 juta. Oke. Kemarin tanya, Pak, beda perlengkapan dan peralatan itu apa? Jawabannya adalah beda. Perlengkapan itu aktif lancar, peralatan itu aktif tetap. Dari segi umur, kalau perlengkapan itu cenderung umurnya kurang dari 1 tahun. Atau digunakan dan akan rusak atau akan habis kurang dari 1 tahun. Contoh perlengkapan, kita beli ATK seperti pen lah misalnya. Atau misalnya tip X. Itu kan barang-barang yang akan habis kurang dari 1 tahun. Akan rusak kah, atau sudah habis kah, tintanya habis atau gimana. Kalau peralatan itu umurnya lebih dari 1 tahun. Ya,
Contoh seperti komputer, meja, kursi, kayak gitu. Dan bedanya lagi di harga. Perlengkapan itu harganya cenderung lebih tidak material atau murah lah. Kalau peralatan cenderung material atau mahal, atau bisa dibilangnya cukup signifikan lah angkanya. Kayak gitu. Oke, itu sekilas tambahan aja. Lanjut soal yang C. Membayar sewa kantor untuk bulan Januari. Membayar, berarti uang kita berkurang. Bayar apa? Sewa kantor. Berarti kita bayar sewa. Nah, untuk bulan apa? Kita harus tahu dulu. Kalau untuk bulan Januari, kita harus lihat. Sekarang kita lagi berdiri di bulan apa? Yaitu di bulan Januari juga. Ya, jadi ini transaksi, bukan yang atas ini. Jadi kita berdiri di bulan apa sih sekarang? Yaitu di sini sudah dikatakan ini transaksi yang timbul pada bulan Januari 2020. Kalau bulan Januari kamu bayar sewa untuk bulan Januari juga, berarti kita catat sebagai beban sewa kantor. Kalau misalnya di sini dikatakan transaksi ini bulan Januari, ya transaksi ini terjadi di bulan Januari, berarti dia bayarnya di bulan Januari untuk periode sewa Februari dan Maret misalnya. Berarti untuk Februari dan Maret itu kita catat ke biaya dibayar di muka. Karena kita sini masih di posisi bulan Januari. Kita belum menikmati untuk sewanya bulan Februari dan bulan Maret. Kayak gitu. Oke, bayar sewa kantor untuk bulan Januari. Berarti kita mencatat uang kita berkurang 15 juta untuk kita bayarkan sebagai beban sewa kantor. 15 juta. Uang berkurang 15 juta, kemudian beban sewa kantor, beban sifatnya mengurangi modal. Berarti di bagian modal kita minuskan 15 juta, keterangannya beban sewa kantor. Lanjut. D. Membeli perlengkapan. Kita beli perlengkapan, berarti perlengkapan bertambah. Secara kredit, berarti kita ngutang ke orangnya atau ke supplier. Sebesar 25 juta. Berarti perlengkapan kita bertambah, kemudian kita juga ngutang ke orang ini. Berarti utang kita bertambah. Perlengkapan bertambah 25 juta ya. Kemudian utang, karena kita kredit, berarti kita ngutang. Berarti utang usaha tambah 25 juta. Utang usaha itu apa? Jadi utang usaha adalah segala sesuatu yang kamu beli secara kredit itu masuk ke utang usaha. Oke, Pak, kok utang usaha? Kalau gaji gimana? Gaji kan utang juga. Iya, tapi gaji itu ada akunnya sendiri. Antara dia masuk biaya yang masih harus dibayar atau masuk ke utang gaji. Ya, kalau bunga masuk ke utang bunga. Kemudian Pak, biaya yang masih harus dibayar itu apa aja? Contoh, kamu udah menempati sebuah ruko selama 1 tahun, tapi kamu belum bayar. Berarti kamu wajib mencatat bahwa kamu punya biaya yang masih harus dibayar atas sewa ruko tersebut. Ya, jadi contohnya seperti itu. Balik lagi, lanjut poin E. Diterima pendapatan, diterima uangnya. Berarti kita terima kas kita bertambah. Atas kegiatan apa? Yaitu atas pendapatan pencucian yang telah selesai untuk 2 minggu pertama sebesar 35 juta. Berarti sini kas kita bertambah, kemudian bertambahnya karena apa? Karena adanya pendapatan. Berarti pendapatan juga bertambah 35 juta. Berarti kas bertambah 35 juta, kemudian pendapatan bertambah 35 juta. Ingat, kalau pendapatan bertambah, otomatis modal kita juga bertambah. Jadi bertambahnya di kolomnya modal. Berarti 35 juta positif, keterangannya pendapatan jasa. Lanjut poin F. Membayar gaji untuk 2 minggu pertama, 10 juta. Berarti membayar, otomatis kas kita berkurang. Gaji, berarti muncul yang namanya beban gaji, 10 juta. Oke, kas kita berkurang 10 juta, berarti kas berkurang 10 juta minus ya. Beban gaji, beban sifatnya mengurangi modal. Berarti sini minus 10 juta, keterangan beban gaji. Lanjut lagi. G. Membayar. Ada kata membayar, berarti kas kita udah pasti berkurang. Bayar apa nih? Bayar utang atas pembelian perlengkapan sebelumnya. Sebelumnya emang kita pernah beli perlengkapan? Oke, kita cek kembali, ternyata ada nih di poin D. Ya, poin D. Kita beli perlengkapan secara kredit 25 juta.
Kemudian di sini dibilang membayar utang atas pembelian perlengkapan sebelumnya sebesar 17.500. Berarti yang kita ngutang 25 juta, kita bayar 17,5 dulu. Oke, berarti utang kita berkurang, kas kita juga berkurang. Kas berkurang 17.500, utang berkurang 17.500. Pertanyaannya, Pak, bukannya kita harusnya mencatat perlengkapan? Kan dia bayar untuk perlengkapan. Jawabannya adalah, sebelumnya kita sudah mencatat nih si perlengkapan secara kredit. Jadi kita sudah mencatat kita beli perlengkapan, munculkan hutang. Nah, maka saat bayar hutang ya kita kurangi hutang tersebut. Karena perlengkapannya sudah kita catat pada di poin D ini. Ya, di poin D kita sudah catat perlengkapannya. Kayak gitu. Lanjut poin H, pendapatan atas pencucian yang sudah selesai untuk 2 minggu berikutnya 20 juta belum diterima. Berarti satu sisi kita mencatat muncul yang namanya pendapatan jasa karena kita sudah menyelesaikan tugas kita yaitu jasa pencucian. Pendapatan 20 juta. Oke, berarti pendapatan bertambah, kemudian belum diterima. Berarti kita udah nyuci nih, cuman orangnya belum bayar kita. Berarti orang ini kan ngutang ke kita. Dia ngutang ke kita, otomatis itu disebut dengan piutang. Jadi satu sisi kita mencatat pendapatan 20 juta, di sisi lainnya karena dia belum bayar, maka yang bertambah adalah piutang. Oke, jadi piutang usaha bertambah 20 juta, bukti bahwa orang itu udah utang ke kita, atau kita berhak menagih 20 juta ke klien tersebut. Kemudian karena pendapatan berarti sifatnya menambah modal. 20 juta keterangan pendapatan jasa. Oke, yang I, perlengkapan yang tersisa sampai akhir bulan Januari sebesar 76 juta. Oke, perlengkapan yang tersisa sampai bulan Januari 76 juta. Kita lihat, kita punya perlengkapankah sebelumnya? Jawabannya adalah ada. Di sini yang B kita ada perlengkapan 75 juta, yang D ada 25 juta. Jadi 75 juta, 25 juta. Totalnya berapa? Yaitu 100 juta. Di soal dikatakan yang tersisa hanya 76 juta. Berarti yang terpakai ada berapa? 100 juta kurangi 76 juta yaitu 24 juta. Maka yang terpakai tersebut kita akui sebagai beban perlengkapan. Ya, beban perlengkapan 24 juta. Oke, itu dari sisi beban. Dari sisi perlengkapan, berarti kan perlengkapannya juga berkurang 24 juta. Oleh karena itu, kita catat di sini perlengkapan berkurang 24 juta. Dan beban perlengkapan 24 juta. Taruh di modal, karena beban sifatnya mengurangi modal. Minus 24 juta, atau berkurang. Sehingga saldo akhir kita itu sesuai. Tadi kan dia bilangnya saldo atau sisa perlengkapan sampai akhir bulan yaitu 76 juta. Nih, sesuai nih dengan apa yang dikatakan di soal. Kayak gitu. Last one, itu yang J. Mr. Phelps mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadi 9.500.000. Loh Pak, kok dia pemilik, dia boleh ambil kas di perusahaan? Ya boleh-boleh aja, kan dia yang punya perusahaannya. Ya, jadi, tapi pencatatannya adalah kita mencatat bahwa pengambilan ini akan mengurangi modal si Mr. Phelps. Nah, pengambilan kas oleh pemilik perusahaan itu kita catat sebagai prive atau prive. Oke, berarti privenya bertambah 9.500.000. Kemudian karena dia ambil uang, otomatis uang perusahaan berkurang 9.500.000. Oke, 9.500.000. Berarti kas kita berkurang 9.500.000. Nah, muncul prive 9.500.000. Di sini minus. Kenapa minus? Karena prive sifatnya itu mengurangi modal. Ya, prive sifatnya mengurangi modal. Kenapa? Logika sederhananya ya dia ambil uang untuk dirinya sendiri. Berarti kan modal perusahaan juga berkurang sebenarnya. Modal dia yang harusnya 100 juta jadi berkurang 9.500.000 karena uang yang dia ambil. Berarti prive di sisi modal sifatnya mengurangi 9.500.000. Baik, silakan ditotalkan semuanya. Kas totalnya 8 juta, piutang usaha 20 juta, perlengkapan 76 juta. Utang totalnya 7.500.000 dan modal 96.500. Kita coba totalkan. Kas ada 8 juta,
piutang 20 juta, perlengkapan 76 juta. 104 juta. Oke, itu sisi aktiva. Sisi pasiva, utang 7.500.000, kita tambah dengan modal 96.500, totalnya 104 juta. Berarti balance antara aktiva dan pasiva. Jadi, pekerjaan ini, kalau balance intinya balance dulu ya. Kalau balance kemungkinan ya sudah benar. Kalau tidak balance berarti pasti ada yang salah. Kayak gitu. Oke, jadi sekali lagi ini aktiva ditotalin semua dibandingkan dengan pasifanya. Kalau balance berarti sudah benar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke penyusunan laporan keuangan. Baik, jadi tahapan tahapan pertamanya adalah saya merangkum dulu saldo akhir setiap akun. Kalian tidak perlu sama seperti saya, kalau mau langsung skip lanjut ke laporan keuangan juga boleh. Kalau kalian bisa jangan sampai ada yang kelewat tapi ya. Jadi saldonya jangan sampai ada yang terlewat. Kalau ada yang kelewat, contoh ada beban perlengkapan di persamaan dasar kita, tapi sama kamu nggak kecatat nih di laporan keuangan, ya pasti nanti bakal ada selisih. Ya, jadi kalau saya rangkum dulu saldo akhirnya. Jadi ada kas di sini. Oke, saya hapus dulu. Ada kas 8 juta, piutang 20 juta, perlengkapan 76. 8, 20, 76. Utang ada 7.500.000, modal 100 juta. 7.500.000, modal 100 juta. Nah, ada apa lagi nih? Ada prive 9.500.000, pendapatan jasa 35. Berarti 9.500.000. Sorry, pendapatan jasa ternyata ada 2. 35 sama 20. Berarti ditambahin totalnya 55. Sini 55. Nah, ada gaji, sewa, sama perlengkapan. Gajinya 10, sewanya 15, perlengkapannya 24. 10, 15, 24. Oke, kita dapat semua saldonya. Jadi, ingat, untuk laporan laba rugi kita ambil dari pendapatan jasa hingga beban dan beban-beban. Oke, hasilkanlah laba atau rugi. Kemudian di perubahan modal kita ambil untuk akun modal dan prive. Plus laba atau rugi dari laporan laba rugi sebelumnya. Nah, maka menghasilkanlah saldo modal akhir ya. Wah, maklum saya pakai mouse jadi tulisannya agak berantakan. Lanjut untuk ini perubahan modal ya, yang modal tadi. Akun kas sampai dengan utang usaha itu masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, untuk saldo modalnya itu sendiri ambil dari saldo akhir perubahan modal. Jadi modal akhirnya diambil untuk masukin ke laporan posisi keuangan. Kayak gitu. Berarti laba rugi ada akun pendapatan jasa, ini kopinya ya, nama perusahaan, laporan laba rugi, kemudian periodenya 31 Januari 2020. Pendapatan jasa ada 55 juta, bebannya 10, 15, 24. Berarti 55 juta, ini 10 juta, 15, dan 24. Total beban 49 juta, dikurangi dengan pendapatan jasa, kurangi total bebannya. Sisanya adalah 6 juta. Berarti masih laba 6 juta. Oke. Setelah itu kita lanjut ke ini yang pertama, laba rugi. Kedua itu perubahan modal, sama KOP dan nama perusahaan, nama laporan, sama periode. Modal awalnya yaitu 100 juta nih di sini, 100 juta. Oke, modal awalnya 100 juta, laba atau rugi yaitu 6 juta. Prive-nya sifatnya mengurangi ya. Jadi prive sifatnya mengurangi 9.500.000. Nah, misalnya juga nih, di sini kan laba 6 juta. Gimana kalau dia rugi, Pak? Rugi 6 juta. Berarti ya di sini kasih dalam kurung nih kalau rugi. Berarti minus 6 juta dikurangi dengan 9.500.000. Berarti menjadi minus berapa? 15.500.000. Kayak gitu. Kalau misalnya kita rugi, kalau laba ya berarti positif. Oke, lanjut lagi. Berarti 6 juta kurangi 9.500.000 sama dengan berarti minus 3.500.000. Berarti terjadi penurunan modal. Oke, modal awalnya 100 juta kurangi 3,5 juta. Sama dengan modal akhir 96.500. Baik, kita lanjut ke laporan posisi keuangan untuk laporan yang
laporan keuangan yang ketiga. Ada kopnya juga, nama laporan, dan periode. Kiri kanan ada aktiva dan ada pasiva. Aktiva isinya apa aja? Oke, ada akun kas, piutang, sama perlengkapan. 8 juta, 20, sama 76 juta. 8 juta, 20, 76. Totalnya 104 juta. Nah, untuk pasiva ada apa aja? Yaitu utang usaha 7.500.000, ini 7.500.000. Oke, berarti total kewajibannya atau total utangnya 7.500.000. Lanjut ke bagian modal. Nah, modal Mr. Peps ada berapa? Yaitu 96.500. Saya ambil dari bawah, nih, 96.500. Berarti ditambahin kewajiban, tambahin modal 7.500.000, tambahin 96.500 sama dengan 104 juta. Pasiva sama aktiva itu balance. Berarti sudah benar harusnya. Oke, jadi begitu untuk soal 1.1. Saya lanjut 1.2. Oke. Oh ya, di sini berarti ada data untuk perusahaan jasa kursus akuntansi coming soon. Aduh, kecoret. Bentar. Kursus akuntansi coming soon milik Pak Kaming, itu pemiliknya. Nah, periode saldo ini adalah 31 Januari 2020. Ada beberapa akun di sini. Kalian diminta susun laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan dan posisi keuangan. Oke, laba rugi pakai yang mana aja nih? Berarti akun dari pendapatan dan jasa. Pendapatan dan beban. Oke, pendapatan dan beban. Berarti ini masuk ke laba rugi. Kemudian laporan perubahan ekuitas, ingat itu komponennya adalah modal, ya, perubahan ekuitas, modal dan prefer, berarti ada dua perubahan ekuitas. Nah, laporan posisi keuangan itu untuk yang aktiva, kas, perlengkapan peralatan, kemudian kelompok kedua utang dan modal. Modalnya itu dari perubahan ekuitas. Oke, ini ya untuk pengelompokan akun-akunnya. Berarti pendapatan ada ini nama perusahaan, nama laporan, serta periode. Oke, pendapatan jasa ada 6 juta, gaji 1 juta, listrik 500, lain-lain 750, perlengkapan 1,5. 6 juta, 1 juta, 500, 1,5, 750. Oke, sudah benar. Ditotalkan, berarti total bebannya 3.750, kemudian pendapatan kurangi beban, hasilnya masih plus, masih positif, berarti masih untung. 2,25 juta. Oke, lanjut ke laporan perubahan modal. Ini yang pertama. Lanjut ke perubahan modal, itu yang kedua. Ntar saya hapus dulu. Ini yang kedua. Sekali lagi, ada kop, nama perusahaan, nama laporan, dan periode. Modal awalnya berapa? Yaitu 16 juta. 16 juta. Laba ruginya 2250. Prefernya ada 800.000. Sifatnya mengurangi ya, sekali lagi ya. Prefer sifatnya mengurangi. Berarti laba dikurangi prefer, hasilnya 1,45 juta. Itu kenaikan modal, karena hasilnya positif. Modal awal tambahkan dengan kenaikan modal, berarti hasilkan modal akhir 17,45 juta. Oke, berarti untuk laba rugi, perubahan modal selesai. Kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Sekali lagi ada nama perusahaan, nama laporan, dan periode. Aktiva pasiva. Aktiva ada akun apa aja? Yaitu kas dan perlengkapan doang untuk aktiva lancar. Aktiva tetapnya ada peralatan. Kas 9950, perlengkapan 500, total aktiva lancar 10.450. Peralatannya 12 juta, berarti total aktiva tetap ada 12 juta. Aktiva lancar tambah aktiva tetap, hasilnya adalah 22,45 juta. Lanjut, berarti sisa apa nih? Kelompok kewajiban atau kelompok utang, ada akun utang usaha 5 juta. Utang usaha 5 juta, total kewajibannya jadi 5 juta. Nah, modal. Berarti modal akhir yang di sini nih, kita
kita lariin ke modal akhir di laporan posisi keuangan. Berarti modal coming itu menjadi 17,45 juta, bukan lagi 16 ya, tapi 17,45 karena sudah kita hitung perubahan modalnya. Sehingga menghasilkan total modal 17,45 juta, kita tambahin dengan total kewajiban, maka dapatlah total pasifanya 22,45 juta. Aktiva, pasiva, balance. Maka seharusnya pekerjaan ini sudah benar. Oke ya. Jadi begitu, bukan sudah benar sih, kalau punya saya udah benar. Kalau punya kalian, sewaktu-waktu lah misalnya balance, bukan berarti itu sudah benar-benar dapat 100 atau misalnya udah benar 100%. Enggak juga. Siapa tahu ada yang salah posting, salah akun, tapi masih di tempat yang sama. Sehingga selisihnya itu ya saling mengcover. Maka tidak ada selisih untuk si total aktiva sama total pasiva. Ibaratnya nggak ketahuan gitulah kalau bahwa ada selisih, bahwa ada kekeliruan. Kayak gitu. Oke, materi bab 1 berarti sudah selesai secara keseluruhan. Nah, karena ini persamaan dasar akuntansi itu sangat penting untuk konsep dasarnya, berkurang di mana, menambah di mana, melibatkan akun yang mana aja, maka saya harapkan kalian belajar dengan baik, dan jika ada yang bingung, ada yang kurang mengerti terkait konsep berpikirnya, tolong tanyakan ke saya. Jangan kalian diam-diam, nanti pas kita masuk materi jurnal baru bingung. Apalagi udah sampai setelah UTS baru bingung, nah itu udah terlambat. Ya. Jadi mumpung masih awal, masih kita baru mulai, kalian mantapkan fondasi kalian, mantapkan konsep berpikir kalian. Jadi sedikit banyak kalian udah paham kenapa pencatatannya seperti ini, seperti itu. Gitu ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, pokoknya kalau ada yang bingung silakan tanyakan. Ya, jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dengan baik. Ya, jadi semoga kalian bisa dapat sesuatu, bisa dipahami dengan baik, sehingga dalam pemahaman, dalam pengerjaan soal nanti bisa lebih mudah untuk dikerjakan, lebih mudah untuk dipahami. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Next, kita akan lanjut ke ke materi yang berikutnya. Jadi bab 1 sudah selesai. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih.